Mbak D, ini kartunya. Maaf saya harus buat di YouTube karena kalau kirim lewat WhatsApp nggak bisa, terlalu besar. Biasanya makan waktu lama sekali, nggak selesai-selesai nanti. Kalau di YouTube lebih cepat. Saya shuffle tarik energinya calonnya Mbak D ya. Calonnya Mbak D yang akan menikah bulan Oktober. Saya menangkap keraguan. Saya menangkap keraguan. Di sini gambar key terbalik. Di sini seseorang masih terkunci di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam kondisinya. Terkunci keadaan mungkin di sini. Kondisi pribadinya mungkin tentang dia ragu. Dia ragu. Deki terbalik, loket terbalik ini apa yang tersimpan di dalam hatinya ini belum terbuka, tidak muncul. Jadi dia di sini ada energi seperti tadi saya bilang di awal ini, ada energi keraguan-raguan dari yang saya tangkap. Di sini dia tidak memberi kabar ya kepada, dan bahkan tidak memandang kepada Mbak D. Energinya menjauh. Energinya beliau, pasangannya menjauh. Karena di sini dia sedang berkomitmen dengan orang lain. Ntar ya, kita jangan menuduh dulu. Di sini dia energinya berkomitmen dengan orang lain. Di sini ada suatu keputusan yang tidak bijaksana yang dia buat untuk komitmen terhadap Mbak. Sepertinya ini energi Mbak, ini energi dia, dan ini adalah energi kalian yang saling tidak tidak bijaksana dia untuk ya. Di sini energi dia, ini energi dia seperti saya bilang, komitmennya terbalik. Komitmennya terbalik. Dia mungkin di sini ada ya, seperti tadi saya bilang, dia punya energi ragu-ragu di sini. Dia punya masalah. Dia punya masalah dan dia nggak mau ngomong. Dia menyimpan sendiri. Dia menyimpan sendiri kegundahannya, tapi dia tetap mempertahankan Mbak di sini energinya. Dia tetap mempertahankan apa yang sudah dijanjikan, tapi ada energi keraguan-raguan. Masalah finansial saya rasa. Ragu-raguannya terhadap kedepannya bagaimana. Kedepannya saya tidak bisa bersama orang lain. Artinya orang lain, dia takut kebebasan. Ini ada masalah insecure terhadap hubungan. Dia merasa tidak insecure, dia merasa nanti takutnya nggak bebas gitu loh. Nah di sini nanti saya nggak bisa pergi sama teman-teman. Energinya ragu-ragu karena di sini juga masalah finansial juga. Secara finansial dia merasa masih kurang ya. Di sini dia merasa tidak bisa mendanai kehidupan rumah tangga. Energi yang saya tangkap di sini, ya dia nggak bisa memberikan kejelasan. Dia kabur ibarat kata, karena tidak bisa mengungkapkan apa yang keraguan-raguan yang di dalam hatinya. Ya, di sini Mbak Emperor dan di sini adalah di sini adalah Emperor. Ini adalah siklus yang
Emperor ini adalah orang yang calon Mbak ya, saya bilang, karena di sini energinya Mbak. Di sini dia bentar. Energi dari suatu siklus yang belum selesai bersama orang di masa lalunya. Atau bersama Mbak, sebentar. Ya, dia iki energinya Mbak. Sorry, ini energinya Mbak. Siklus yang belum selesai di antara Mbak. Ada suatu hal yang ingin dibangun yang di sini tidak. Sorry ya, saya harus bilang tidak bisa diwujudkan bulan Oktober saya rasa. Maaf ya Mbak. Siklusnya Mbak bersama Mbak mencintai ya sepenuh hati kepada emperornya. Tapi dan di sini ada harapan yang terbalik. Yang tidak bisa dibangun karena Two of Cup-nya kebalik juga. Dari dia responnya nggak balance. Dari dia sendiri responnya nggak balance karena ada orang ketiga. Yang menurut dia bersama dia ini tidak ada beban dibanding dengan bersama Mbak. Ini masuk lagi energi dia di Mbak. Sorry ya. Ini energi Mbak. Ini adalah siklusnya Mbak yang belum selesai. Mbak masih mencintai dan di sini ada harapan yang dibangun, tapi terbalik karena ada orang lain. Dan ini orang ini dinilai oleh si DM-mu sebagai orang yang lebih tidak memberikan beban daripada dengan Mbak. Saya jujur aja yang ngomongnya, jangan sakit hati. Iya. Mungkin bersama Mbak selalu ribut. Sehingga di sini dia merasa ketergantungan kepada Mbak. Di sini dia merasa dia kepingin mandiri. Ini energi orang yang kepingin dibiarkan bebas. Dia nggak mau berantem, nggak mau stres, tapi nggak bisa memberikan keputusan. Di sini dia tidak bisa memberikan keputusan. Kehidupan dia merasa dalam perkawinannya, dalam kehidupan bersama Mbak dia belum balance. Tapi di sini dia nggak bisa menjelaskan dan ini sebenarnya dan dia nggak mau. Kenapa dia nggak memberitahukan di sini? Dia nggak bisa. Lebih baik dia keluar karena dia di sini nggak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya karena dia nggak mau kehilangan Mbak juga. Tapi di sini dia bersama orang lain yang dilihatnya lebih tidak membuatnya terbeban. Ini mungkin secara finansial ya Mbak. Karena energi pertama yang keluar adalah Ten of Pentacles. Ini tentang keuangan, keluarga yang makmur sejahtera. Ini adalah tentang keuangan. Dan ini terbalik. Dia merasa secara finansial dia nggak cukup. Dan dia nggak mau dibilang pembohong. Ada hal yang membuat dia merasa di dalam hubungannya dengan Mbak ini dia merasa tidak terpenuhi. Dan dia tidak ingin menjadi seorang tidak ingin memanipulasi hubungan ini. Dia ingin apa adanya, dibiarin bebas. Energi yang saya tangkap dari awal adalah dia kepingin dibiarin bebas dulu Mbak. Karena di sini dia punya trust issue kepada dirinya sendiri. Apakah saya sanggup? Dia merasa tidak sanggup. Di awal di sini dia merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup bersama Mbak. Apalagi di sini mungkin ada orang yang dekat dengan dia.
entah ini secara, nanti kita buka yang orang ketiga, apa dia hubungannya. Bersama Mbak dia merasa tidak ada, ya tidak bisa memberikan apa yang diinginkan, tidak tercapai, belum ada apa ya, kepuasan batin atau pemenuhan secara, belum apa ya, kalau dibilang orang Indonesia bilang self fulfillment itu ya. Apakah Mbak bekerja, Mbak punya mungkin lebih banyak uang, ini impiannya adalah memberikan dunia, ibarat kata gitu loh. Dia ingin memberikan bersama Mbak ini, dia merasa saya ingin memberikan dunia, tapi saat ini dia punya kendala di dalam inner child-nya dia. Ini dia punya trauma dia. Mungkin sebelumnya dia pernah dikhianati. Mungkin dia pernah ditinggalkan karena tidak punya uang. Mungkin saat ini dia mengalami trauma persis sama seperti yang dahulu. Ini tentang uang. Sehingga di sini hatinya enggak, apa yang dia harapkan tidak, apa yang dia impikan bersama Mbak ini tidak tercapai. Perasaannya belum genap gitu loh untuk memulai suatu hubungan. Dan dia tidak bisa memberikan klarifikasi kepada Mbak untuk memutus. Dia nggak bisa memutus karena dia tahu dia sayang Mbak. Ini tentang finansial aja ini, tentang fondasi hidup, dimana rumah tangga harus dimulai adalah tentang, dan dia nggak bisa memberikan, diajak ngomong juga nggak bisa. Ini hanya harus dibiarkan sampai dia menemukan jawabannya sendiri. Biar dia kesandung-sandung sendiri Mbak, sampai nanti semesta, ini kalau Mbak nggak detox, nggak bakal temu jawabannya juga dari Mbak. Karena energinya ini, kalau saya seperti ini yang saya lihat, ini adalah ceritanya 11-12 dengan twin flame yang saat ini lagi memulai siklus. Prosesi penemuan diri sendiri. Bukan saja dia, tapi Mbak. Ya. Dia nggak bisa menawarkan apa-apa, dia nggak bisa memberi keterangan apa-apa kepada Mbak. Stuck, mulutnya stuck, tindakannya stuck ini sampai saya nggak bilang sampai Oktober apakah ada. Ini semua tergantung dari prosesi dia menemukan dirinya sendiri. Seperti saya bilang, kartu bisa salah. Begitu kita lihat jeleknya, dia tidak ingin memulai. Kenapa dia pergi? Kenapa dia tidak mau menyelesaikan apa yang sudah dia mulai? Nggak bisa memberikan jawaban yang benar, karena dia tahu dia pasti akan tetap salah. Stuck dia Mbak. Bottom of the deck ya. Ada cinta segitiga, Miss Empress, di sini ada Justice. Nah, kondisinya dia nggak mau merasa terpuruk. Sini ada Empress memohon keadilan. Dan di sini ada pilihan lain. Ya, pilihan lainnya adalah ini. Orang ketiga, dan dia merasa terpuruk bersama Mbak. Saat ini secara finansial, ini tentang finansial loh Mbak. Ini tentang orang ketiga di masa lalu mungkin yang membuat dia memilih orang lain untuk, ini kayaknya teman curhatnya dia sih. Mungkin ini teman curhatnya dia, sehingga dia merasa enak ngomongnya. Ini karena ini Two of Cup kebalik. Dan ada ini. Ini mungkin bukan pacar. Ini mungkin teman curhat. Teman di masa lalunya, teman curhat. Sehingga dia merasa enak ngomongnya. Ini adalah tentang dia merasa, saya nggak mau, apa ya, saya nggak mau terpuruk. Saya nggak mau sakit hati. Di sini dilema dia. Dia dilema. Energinya lebih kepada dia punya trauma sih Mbak. Dia ada internal issue, sehingga dia menghadirkan orang lain buat jadi teman bicaranya gitu. Queen of Pentacles, Four of Rods.
Ini ada kestabilan. Queen of Pentacles ini adalah Mbak mungkin punya lebih banyak finansial daripada dia, atau Mbak bekerja atau bagaimana. Ini yang diharapkan, kestabilan dan tapi dia ini nggak jelas. Dia nggak tahu bagaimana menata. Yang dia inginkan adalah Mbak menjadi istri di dalam rumah tangga yang berbahagia. Tapi di sini masih ada the moon, ada sesuatu yang tersembunyi. Keraguan-raguannya dia lebih ke dalam trauma. Ada yang tersembunyi, ada yang pernah berlaku, ada yang pernah menyakitkan hatinya dia, dan itu muncul kembali, sehingga di sini dia ada kebimbangan. Saya nggak yakin bulan Oktober bisa, Mbak, maaf ya, energinya nggak ada. Karena kalau prosesi kayak gini nih setahun. Ini kita lihat lagi kalau Mbak sudah detox, baru bisa ngangkat vibrasi hati Mbak dan menemukan, ya Mbak ngiring seperti saya ngiring suami untuk menyelesaikan segala macam persoalan dia dengan dirinya sendiri. Mau dia ngapain aja terserah. Ini energinya, karena dia maunya Mbak bersama dia. Tapi dia masih ragu-ragu, ada sesuatu yang tersembunyi yang dia sendiri nggak ngerti apa. Jadi kalau Mbak tanyakan, dia juga bingung, karena ini adalah yang tersembunyi. Luka hati yang tersembunyi. Ya Mbak harus berkomunikasi nih. Harus berbicara. Ya. Seven of Pentacles. Dia merasa tidak ada hasil yang bisa dia tunggu dari hubungan ini. Karena di sini tidak ada kerjasama. Dia merasa kerja sendirian, atau Mbak merasa kerja sendirian di sini. Atau di sini dia sedang sekali ada orang ketiga ini. Ya, bingung dia. Untuk berbicara pun dia bimbang. Untuk menjelaskan bahwa di dalam hubungan ini dia mau depending dulu kayaknya. Ini adalah energi orang minta depending. Karena dia belum bisa menjelaskan apapun juga di dalam, belum bisa dia sampai Mbak menemukan dirinya, energinya ngikut. Energinya ngikut divine feminine. Ini nanti kalau Mbak nggak detox, ini keulang terus. Nanti sudah masuk pernikahan, ini tetap ada. Ya. Takut ditinggalin, serba salah dia. Mau datang dia terpuruk, ya mau nerusin dia merasa terpuruk, mau stop dia terpuruk juga. Ini bingung sendiri dia. Nggak bisa milih. Ini energi minta dibebasin dulu, Mbak. Ya, tidak akan buru-buru, dia nggak bisa cepat. Eight of Pentacles saat ini mungkin ada hubungan seperti tadi ini ya. Hubungan bersama itu mungkin tentang pekerjaan, saya nggak tahu nih. Di sini ada tentang Eight of Pentacles. Ya, dia melihat semua usaha, dia mengupayakan semua upaya. Tapi dia melihat ke depan. Ini ada pilihan lain, mengerjakan pilihan lain, kerja. Karena di sini dia belum bisa memberikan hatinya kepada Mbak, ya karena keraguan-raguannya ini, takut dihianati, takut disakiti, takut tidak bisa membahagiakan, karena mungkin dahulu pernah dia dibandingkan dengan orang lain karena masalah uang, mungkin secara finansial. Karena di sini adalah tentang keuangan, tentang pilihan lain, tentang uang ini. Dengan Mbak ini keraguannya adalah tentang uang, tapi dia cinta. Mbak juga cinta. Dan dia masih mempertahankan, makanya dia kabur. Nggak mau ditanyain. Nih. Ini adalah tentang
King of Cup yang sebenarnya udah milih, dia udah tahu apa yang dia mau. Dia punya banyak. Di sini dia jadi jahat. King of Cup kebalik ini dia jadi jahat. Karena dia mempertahankan saat ini kehidupan yang sedang diawali ini. Ada pilihan lain selain untuk membangun hidup bersama Mbak. Ya ini, keraguan-raguannya ini. Kalau saya bilang ini kayaknya nanti kalau bulan Oktober sepertinya akan dipending. Bicara baik-baik. Dengan berasaskan Mbak tahu bahwa dia punya trauma issue. Mbak juga sepertinya punya trauma. Nah itu saling menyembuhkan dahulu. Sebelum detox saya rasa nggak akan bisa terpecahkan ngomong baik-baiknya. Karena hanya akan memakai emosi kelas bawah. Yang beginian nggak bisa dipakai emosi level bawah. Harus tinggikan hati. Sehingga Mbak menjadi lebih bijaksana untuk bicara. Memahami sekarang ya dari saya membuka via kartu ini apa masalah sebenarnya. Saya bisa salah tentang mungkin Oktober bisa jadi. Tapi di sini yang jelas selagi masalah trauma ini belum diselesaikan, maka yang akan saya lihat adalah ini kan karena belum, ini kan yang saya lihat adalah karena belum detox. Detox adalah tentang peranan Tuhan bekerja di dalam hubungan ini sehingga Mbak sembuh, dia sembuh, menyelesaikan trauma-trauma kalian, berbicara hati ke hati, tahu permasalahannya ada orang ketiga dan bagaimana menyikapinya. Dan kalau Mbak nanti ngegas ngomongnya, ini nanti akan jadi pertengkaran. Oh ya, kita buka orang ketiga ya, energi orang ketiga. Kartunya jatuh. Hubungannya dengan orang ketiga. Kita lihat energi orang ketiga. Ace of Fruits. Mungkin di sini orangnya lebih aktif. Knight of Pentacles mungkin di sini memberikan solusi, dan di sini orangnya memang sedikit licik. Keraguan-raguan. Oke, di sini adalah tentang hubungan yang mereka awali dengan saling ketertarikan. Ya, ini saya terus terang aja ya. Saling ketertarikan, ada pembicaraan yang seru ya, yang intim ya, pembicaraan yang seperti mungkin kakak adik ya, sorry ya, jangan terlalu saya nggak mau berpikiran jelek, tapi di sini pembicaraan yang seperti saling memiliki sehingga dia percaya. Dan di sini ngomongannya nggak selalu bagus, sering menjebak. Dan di sini ada Two of Pentacles. Orang ini udah punya orang lain. Dan mereka berdua memang bersama-sama saling, kalau ngobrol saling gatuk, saling mencerahkan. Apapun diomongin, saling percaya, walaupun kadang-kadang saling ibarat kata menjebak lah, ibarat kata nurut sekali. Suami sama calonnya Mbak D ini calonnya nurut banget sama orang ini, walaupun ngomongnya orang itu nanti
menyesatkan, maka dia tetap kan keluar. Walaupun ngomongannya menyesatkan, itu dia percaya, ya biarin aja Mbak, karena nanti dia akan tersesat, terjebak kepada rasa percayanya. Nanti mereka biar berantem sendiri aja, Mbak jangan ikut-ikut. Nah, karena setiap omongannya perempuan ini dia percaya Mbak. Nah itu loh, kalau kita masih trauma kepada masa lalu, traumanya dia adalah tentang bagaimana dia tidak bisa membahagiakan, dia percaya kepada orang lain. Nah itu nanti akan kembali ke banting sendiri. Apa yang dia takutkan akan malahkan kejadian, malahkan kejadian, sehingga dia nanti akan kembali kepada Mbak apa yang sudah diperlakukan kepada Mbak. Nah tuh, ada sesuatu yang akan hancur nanti dari dia. Nanti dia akan salah-salahan ini berdua. Kalau saya bilang Mbak mundur dulu, sorry kalau perkawinannya harus, pernikahannya harus dipending, nanti akan ada penyesalan dari dia. Ini tentang orang ini, ya. Ya, sini semua tentang bagaimana nanti dia akan menyesal. Bagaimana nanti seseorang akan menyesal karena sudah memutus, sudah percaya gitu loh, memanifestasikan apa yang dia untuk percayanya. Ya. Nanti dia akan menyesal sendiri. Biarin aja, ini prosesnya akan masih berlanjut. Minta maaf, tapi ini kayaknya prosesnya lebih dari 6 bulan. Saya nggak yakin kalau nanti akan ada pernikahan, kecuali Mbak detox sekarang dan dipercepat. Artinya benar-benar dipercepat untuk pemulihan hubungannya Mbak sendiri, hubungan pribadi Mbak dengan Tuhan. Baru ini, karena twin flame itu adalah tentang hubungan sakralnya Mbak dengan hati Mbak yang sakral kepada Allah. Pada saat Mbak sudah melepas, membiarkan diri Mbak pasrah, ya sudah, kalau nggak ada ya nggak ada. Nggak usah nungguin dia datang, karena pada saat Mbak nungguin, ini tidak akan berproses. Pada saat Mbak nungguin, ini tidak akan berproses. Ini semua tidak akan berproses. Ya. Ini semua tidak akan berproses. Tadi apa lagi tadi? Ini kan? Ini tidak akan berproses. Selagi Mbak belum mundur dan tidak memberikan energi, ini tidak akan berproses. Karma tidak akan jalan. Pada saat Mbak melepaskan, benar-benar sudah ikhlas, lepas, karena dia tidak percaya. Nanti kalau diterusin juga perkawinannya Mbak dedel duel, percaya saya. Karena masih ada orang ketiga belum selesai. Ini jelek dia. Apapun yang dia perempuan ini bicara, dia percaya. Nanti ini akan jadi duri dalam perkawinannya Mbak. Orang ini sudah punya orang lain juga. Dan ini mungkin lebih kepada sahabat, ngomongnya cocok, tapi jelek. Karena apa? Keterikatan secara sahabat. Dan ini koneksi yang susah dipisah. Kecuali mereka sendiri yang hancurkan hubungan ini. Karena ada ketidakpercayaan, calon suami nanti akan melihat, Mbak nggak perlu bantu. Nggak boleh bantu. Karena apa? Biar mereka berproses sendiri. Setulus-tulusnya dari Allah memberikan belas kasihan kepada Mbak. Bahwa ini akan segera selesai. Kalau Mbak percaya, biarkan proses bekerja. Karena ini adalah prosesi dia memulihkan. Bukan dengan cara Mbak, tapi dengan cara semesta. Diberikannya orang lain untuk memberikan. Bahwa Mbak selama ini setia menunggu. Bahwa Mbak selama ini adalah kunci di dalam kehidupannya dia. Yang sudah ada di dalam hatinya dia. Yang sudah dia dengan bijaksana meminang Mbak. Dan di sini dia harus membuka omongan kepada Mbak. Dan meneruskan. Nanti ini akan jalan semua. Kartunya nggak akan kebalik lagi. Kalau Mbak ngikut prosedurnya detox. Karena semua begini. Prosesinya seperti ini semua. Mundur, jangan memberikan koneksi kepada si pasangan. Karena ini ceritanya sama seperti Kaisang Felicia sama pasangannya yang orang ketiga itu. Sebenarnya yang Kaisang jodohnya adalah dengan Felicia. Tapi karena Felicia itu terus ngebong, ya, karmanya nggak jalan. Paham maksud saya? Mbak jangan kayak seperti itu. Kalau Mbak ngikut saya, selesai cepat prosesnya.
Dan ini nggak mungkin cepat, minimal juga 3 bulan Mbak, 3 bulan dia, itu minimal paling cepat. Karena normalnya adalah 6 bulan Mbak, 6 bulan dia. Artinya 6 bulan Mbak berproses bersama Tuhan, itu begitu Mbak memutus, tahu apa sih yang Manik maksudkan. Nah ini langsung prosesnya jalan semua buat calon suami ke perempuan ini. Ya, ini proses krisis kepercayaan dari calon suami. Dan dia harus sembuh. Bukan dengan cara Mbak, tapi dengan cara Mbak tetap diam aja, tenang, enak. Energinya santai. Jangan tambah membuat dia semakin melockdown dirinya sendiri. Ya, paham maksud saya kan? Semakin Mbak mengunci, semakin Mbak bersungut-sungut, dia akan semakin, oh bener saya bener tidak memilih dia. Nah gitu ntar. Padahal Mbak jengkel, kenapa kamu itu tidak bijaksana memperlakukan saya? Kenapa saya sudah ada di hatimu tapi kamu denial. Kamu tidak memberikan kunci kepada, ini kan persis sama nih. Ya kan? Ini kan kuncinya di dalam hati. Tapi dia begini. Itu yang keluar. Ya Mbak? Oke Mbak D, ini yang terbaca. Terima kasih.